Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Pada zaman sekarang, banyak sekali fenomena-fenomena yang menurut saya aneh, yang sebenarnya itu tidak harus terjadi. Nah, fenomena ini berkaitan dengan yang namanya utang. Tidak sekali dua kali kita melihat ataupun mendengar berita-berita orang yang bunuh diri karena terlilit utang. Ataupun seringkali kita melihat di sosial media banyak sekali video-video meme orang-orang koperasi menagih ke nasabahnya. Nah, sebenarnya fenomena utang ini sangat buruk jika itu seringkali terjadi di masyarakat kita. Mungkin banyak orang-orang yang berutang karena alasan-alasan tertentu. Bisa jadi itu karena kebutuhan mereka sehingga mereka mengharuskan berutang, ataupun hanya keinginan mereka sehingga mereka berutang. Nah, namun di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara kita keluar dari zona utang. Cara yang pertama, evaluasilah utang kita. Nah, teman-teman harus tahu dulu berapa banyak utang teman-teman. Teman-teman bisa mengumpulkan semua data-data yang teman-teman utangkan. Misalnya teman-teman pinjam uang ke koperasi yang A dan juga teman-teman utang di koperasi yang B. Teman-teman harus mau mengumpulkan berapa semua total utang teman-teman. Sehingga dengan kita mengumpulkan semua utang-utang kita tahu berapa banyak utang yang kita miliki. Sehingga kita mampu mengatur bagaimana kita mengatur keuangannya. Cara yang kedua, buatlah anggaran keuangan. Nah, setelah teman-teman mengevaluasi berapa banyak utang yang teman-teman miliki, selanjutnya teman-teman harus membuat anggaran keuangan, yaitu dengan cara membuat pos-pos ataupun plot-plot berapa anggaran keuangan yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman mendapatkan gaji ataupun penghasilan dari usaha selama 1 bulan itu 3 juta. Nah, teman-teman memiliki hutang misalnya 10 juta dalam setahun, totalnya dari beberapa tempat ya. Nah, teman-teman harus memiliki pos-pos nih. Misalnya untuk bayar hutang yang di koperasi A 500.000 per bulan dan koperasi B 500.000. Nah, dengan teman-teman membuat anggaran keuangan ini, teman-teman mampu membayar ataupun mengangsur utang teman-teman sendiri, sehingga tidak ada terjadi penumpukan ataupun bunga yang berlebih akibat denda karena teman-teman tidak membayar utang. Cara yang ketiga yaitu prioritaskanlah utang Anda. Nah, perlu teman ingat, pada saat pertama kali teman-teman membutuhkan uang untuk hal misalnya mendesak, teman-teman pasti membutuhkan pinjaman dari orang lain. Itu harus diingat bagaimana perjuangan teman-teman untuk mencari pinjaman. Nah, di sini teman-teman juga harus memprioritaskan untuk membayar utang. Biasanya teman-teman awal bulan gajian ataupun setiap harinya dapat penghasilan dari usahanya. Teman-teman harus mendahulukan yang namanya utang. Walaupun itu sedikit, tapi harus didahulukan. Kenapa? Karena ketika kita menunda-nunda untuk membayar hutang, ini akan membuat kita menjadi lupa atau lalai dengan utang kita. Itu yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Mereka seringkali menunggak-nunggak utang mereka. Nah, ketika utang tersebut sudah menumpuk karena kita tunda dengan ada yang namanya bunga, maka banyak sekali orang-orang yang tidak sanggup sehingga mereka berutang lagi kepada orang lain untuk menutupi hutang yang satu lagi. Nah, teman-teman harus memprioritaskan yang namanya utang. Utang itu wajib dibayar duluan dibandingkan yang lain ya teman-teman. Cara yang keempat yaitu meningkatkan penghasilan. Nah, dengan kita meningkatkan penghasilan, semoga saja kita mampu membayar utang kita dengan cepat dilunasi. Banyak kok cara-cara bagaimana cara kita meningkatkan penghasilan. Misalnya teman-teman karyawan swasta ataupun pekerja kantoran. Teman-teman bisa aktif di sosial media menjadi konten kreator misalnya. Sehingga lambat laun akan membantu perekonomian teman-teman.
Ataupun teman-teman bisa berjualan di marketplace, walaupun tidak banyak yang laku, setidaknya bisa membantu perekonomian teman-teman. Atau teman-teman bisa menjadi petugas parkir misalnya. Walaupun sedikit kan bisa menambah penghasilan teman-teman. Nah, diharapkan dengan menambahnya penghasilan kita mampu melunasi utang-utang yang kita miliki. Cara yang kelima yaitu tetap konsisten dan disiplin. Tetap konsisten dan disiplin ini maksudnya adalah membayar hutangnya. Setelah teman-teman tadi mengikuti cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga, dan cara yang keempat, langkah terakhir adalah teman-teman harus disiplin untuk membayar utang. Tidak boleh terlewat pada saat penagihan. Kalau bisa, teman-teman duluan bayar daripada saat penagihan. Walaupun ada denda yang dikenakan, setidaknya teman-teman tidak terkena denda bunga ataupun denda penalti ketika teman-teman berutang. Nah, dengan teman-teman konsisten ataupun disiplin dengan membayar utang, diharapkan utang-utang teman-teman bisa lunas tanpa disadari. Nah, itu dia cara-cara bagaimana kita keluar dari zona yang namanya utang. Perlu teman-teman ingat ya, jika saat ini teman-teman belum berutang, janganlah berutang untuk keinginan. Boleh berutang itu boleh, tapi untuk sesuatu yang memang mendesak ataupun kita butuhkan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang berutang atau sudah memiliki utang, jangan melakukan yang namanya gali lubang atau tutup lubang. Atau teman-teman berutang di tempat yang A, lalu meminjam uang di tempat yang B untuk melunasi utang di tempat yang A. Ini sama saja bohong. Jika teman-teman melakukan hal ini, percayalah teman-teman tidak akan keluar dari yang namanya zona utang. Angsurlah utang tersebut walaupun sedikit, namun berikanlah kepastian kepada orang yang memberikan utang pada teman-teman. Sehingga dengan kita memberikan kepastian ataupun memberikan harapan, semoga dengan kerja keras kita mampu melunasi utang-utang kita. Nah, jika video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk melunasi utang teman-teman. Terima kasih.